Tuhan yang bermurah hati kepada seluruh umat manusia yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini Engkau memperkenankan kami kembali untuk dapat berkumpul dan bersyukur bersama. Tuhan, terpujilah Engkau di dalam kekayaan kasih karunia-Mu, di mana Engkau menolong kami itu selalu dapat mengingat Engkau. Karuniakanlah kepada kami pengertian dan hikmat, agar di dalam hikmat itu kami dapat mengerti apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Jikalau pada hari ini segala sesuatu yang tidak kami harapkan sedang terjadi, biarlah kami tidak lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau yang mengaruniakan kami kerendahan hati untuk dapat mengerti bahwa kami tidak mengerti atas hal apapun. Dan juga Engkau yang mengaruniakan kepada kami hati yang rela untuk dapat menerima segala keputusan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau juga yang memampukan kami untuk memberikan diri kami kepada kehendak-Mu, agar dengan menyerahkan diri kami kepada-Mu, Engkau membawa kami kepada apa yang Engkau perkenankan. Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, hitunglah kami di antara domba-Mu, dan bawalah kami di dalam padang pengembalaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia dan mengutus Engkau, dan Roh-Mu yang kudus untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan baca firman Tuhan menurut Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-3 ya. Kita akan berbicara tentang khotbah Kristus di bukit, yaitu ucapan bahagia. Matius 5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Apa arti ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga? Mengapa dalam seluruh ucapan bahagia ini Tuhan kita membuka bahwa Dia menyampaikan hal yang paling penting dalam seluruh jajaran kebahagiaan? Dia mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Selain daripada Tuhan Yesus mengatakan orang yang miskin di hadapan Allah adalah yang punya kerajaan surga, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa kalau kita tidak memiliki iman seperti anak kecil, kita tidak mungkin sampai ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka punya kerajaan surga. Artinya Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa orang miskin di hadapan Allah harus berbahagia karena kerajaan surga padanya. Artinya Tuhan Yesus sedang menetapkan suatu standar bahagia yang berbeda, yang berbahagia dengan dunia, yang berbeda dengan definisi dunia. Kalau dunia ini berpikir bahwa berbahagia adalah tentang memiliki uang yang bertumpuk-tumpuk, memiliki rumah yang besar, memiliki nama yang hebat, memiliki prestasi segudang, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebahagiaan yang paling penting adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang seperti apa? Orang yang miskin di hadapan Allah bukanlah orang yang tidak bisa punya uang, tapi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang di dalam setiap hidupnya dia berpikir bahwa dia adalah orang yang begitu berdosa. Di dalam rasa bahwa dirinya adalah berdosa, dengan demikian dia merenungkan bahwa aku membutuhkan Kristus yang datang untuk mengampuni dosa. Orang yang mengaku dirinya berdosa adalah orang yang paling berbahagia apabila dia memperoleh pengampunan dosa. Orang yang mengaku memiliki hutang kepada Allah adalah orang yang berbahagia apabila dia tahu bahwa ada Tuhan, ada juru selamat yang mengampuni dosa-dosanya. Apakah seorang pasien sakit gigi baginya adalah dokter gigi yang paling penting? Orang yang sakit, dokter adalah orang yang paling baik. Maka orang yang berdosa hanya berarti bagi mereka, Kristus hanya berarti bagi mereka yang mengampuni dosa, bagi yang merasa dirinya berdosa. Inilah standar yang diberikan oleh Kristus, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka punya kerajaan surga. Artinya berbahagialah setiap orang yang memandang kepada dirinya sebagai seorang yang hina, agar di dalam kehinaan kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Agar di dalam keberdosaan kita menuntut diri kita kepada Kristus. Karena upah daripada kita merendahkan diri di hadapan Allah bukanlah sesuatu yang besar di dunia. Karena Tuhan kita yang mulia datang ke dunia ini tidak membawa apapun sebagai ganjarannya, tetapi Dia membawa hal yang paling mahal, kerendahan hati. Dia yang duduk di atas kerubin pada hari ini
telah berbaring di kandang domba yang hina. Dia yang dipuji para serafim, pada hari ini telah dihina-hina oleh manusia. Dia hakim yang agung, telah dihakimi oleh Pilatus. Dia raja yang hidup, telah diperbudak oleh manusia yang hina. Inilah kerendahan hati yang begitu meneladani dan menjadi sumber teladan bagi manusia daripada hal dan kesaksian apapun yang pernah ada di dunia. Oleh karena itu, di dalam kerendahan hati Tuhan yang telah memberikan dirinya bagi manusia, maka dia yang rendah hati hanya dapat diterima oleh setiap orang yang rendah hati. Maka dia mengatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang punya kerajaan surga. Sebab kerajaan surga yang dinyatakan oleh kerendahan hati Allah hanya dapat diterima oleh mereka yang rendah hati. Bapak Ibu, dengan demikian kita mengerti bahwa seluruh apapun yang kita miliki di dalam dunia, apapun yang kita pikirkan dalam hidup pada hari ini, dan padahal apapun kita sedang berjuang pada hari ini, janganlah kita pernah lupa bahwa kita harus menjadi miskin di hadapan Allah. Kita harus menjadi orang yang merasa tidak berguna. Ketika engkau berpikir bahwa engkau berguna, ketika kita berpikir bahwa kita berarti, pada saat yang sama kita membuat diri kita tidak berarti. Sebab apakah artinya kekayaan? Apakah artinya uang yang banyak? Apakah artinya rumah yang besar? Apakah artinya status yang besar? Dunia ini berpikir bahwa dengan memiliki seluruh dunia bisa mempertahankan hidupnya. Tapi Kristus pernah mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia jika engkau kehilangan nyawamu? Apa yang dikatakan dunia dibalikkan oleh Yesus Kristus. Sebab ada satu hal yang menjadi poin terpenting dari makna kedatangan Tuhan itu. Yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini adalah satu hal, yaitu hidup. Orang bekerja cari uang banyak demi hidup. Orang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri demi uang banyak dengan ijazah tersebut. Mereka berbisnis, bahkan rela melakukan trik kotor demi uang, demi perut, demi hidup. Hidup yang dicari oleh seluruh manusia. Dan yang paling ditakuti manusia adalah bagaimana dia mati. Yang paling dihindari manusia adalah kematian. Maka semua orang berlomba-lomba menghindarkan dirinya dari kematian itu. Maka jikalau hidup itu yang dicari manusia dan kematian yang paling ditakuti oleh manusia, apakah alasan manusia itu menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberikan hidup melalui itu? Tidak ada. Dengan demikian kerendahan hati Allah di dalam karyanya inilah harus kita sambut di dalam pengakuan akan diri kita sendiri, bahwa kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah. Jangan seorang pun bermegah karena engkau hebat. Jangan seorang pun bermegah karena saya melayani Tuhan. Jangan seorang pun bermegah karena dia melakukan yang baik bagi Tuhan. Tidak ada yang baik yang dapat dihasilkan oleh seorang seperti saya jikalau Tuhan tidak pernah mengaruniakan kemampuan itu. Oleh karena itu ketika kita melayani, ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan yang terpuji di dunia, jangan anggap itu hasil dari usahamu, sehingga dengan demikian kita berusaha mempermuliakan diri dan merasa lebih baik daripada saudara kita. Mungkin dengan pelayananmu, menolong orang, dengan berkhotbah, menolong orang sakit, dengan menyanyi, kita menolong orang lain. Tapi dengan sikap hati yang seperti itu, kita lupa menolong diri kita sendiri. Orang yang melayani Tuhan tidak mungkin merasa dirinya berarti di hadapan Allah. Karena tidak mungkin kerajaan Allah diberikan kepada mereka yang merasa dirinya berarti. Sebab kalau saya merasa diri saya berarti, maka Kristus tidak berarti buat saya. Tapi kalau saya merasa diri saya tidak berarti, seorang yang tak layak mendapatkan rahmat, tetapi dengan demikian dia memberikan rahmatnya kepada kita. Makanya dikatakan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, tapi barang siapa yang meninggikan dirinya akan ditinggikan. Oleh karena itu berbahagialah dan berbahagialah orang yang menikmati kekayaan kasih karunia Allah di dalam kemiskinan kita, di dalam hati yang merasa bahwa kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah. Oleh karena itu, jikalau pada saat ini adalah hal yang membuat merasa lebih baik daripada orang lain, dengan demikian kita mengangkat diri kita, membuat diri kita lebih terpuji daripada apa yang seharusnya yang menjadi kodrat kita yang adalah orang yang hina. Tidak mungkin kita berkenan di hadapan kerajaan Allah. Oleh karena itu, tidak ada hal yang terpenting dalam menjadi Kristen selain daripada mengerti, memahami rahasia dan misterinya Allah.
Inilah misterinya Tuhan. Kalau hal ini kita tidak mengerti di dalam misteri ilahi, sayang sekali kita menjadi Kristen begitulah. Ada begitu banyak pengorbanan, ada begitu banyak kasih, ada begitu banyak cinta. Tapi jikalau itu diletakkan di luar daripada Tuhan yang menjadi sumber pengampunan, semuanya sia-sia. Sebab apakah arti kasih jika kasih itu tercemar oleh dosa? Apakah arti cinta jika cinta itu bersumber dari dosa? Apakah arti pertolongan jika pertolongan bersumber daripada dosa? Apakah arti khotbah kalau khotbah bersumber dari dosa? Apakah arti nyanyian jikalau nyanyian itu bersumber dari dosa? Oleh karena itu, jikalau hidup ini mau berarti, berilah diri dan nyawa kita kepada Dia yang membuat semuanya yang tidak berarti menjadi berarti. Ketidakberartian itu telah ditanggung oleh Kristus, sebab seperti tadi, Dia yang mulia, yang menggenggam segala sesuatu, telah datang ke dunia ini untuk menjadi sama seperti kita. Selain menjadi miskin di hadapan Allah, kerajaan Allah hanya diperkenankan bagi mereka yang memiliki iman seperti anak kecil. Iman seperti anak kecil bukan anak kecil yang bisa lari-lari, seperti anak kecil yang menyanyi tadi. Tidak. Anak kecil di sana adalah seorang bayi, infant. Iman seperti anak kecil adalah iman yang merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti bayi, dia tidak mampu buat apa-apa. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan yang dia yakini yang memelihara dia. Maka kita sebagai manusia, jangan anggap dirimu mampu melakukan apapun. Tapi datang kepada Allah, katakan, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menghasilkan yang baik. Aku nggak bisa menghasilkan yang mulia. Hanya dosa yang bisa aku beranakkan. Hanya kesalahan yang bisa aku timbulkan. Oleh karena itu, aku menyerahkan diriku kepadamu dalam maksud memohon pertolonganmu, memohon kasih karuniamu, dan memohon pimpinan daripada Engkau, agar dengan ketidakmampuanku berbuat apa-apa, maka ketika Engkau memberikan anugerahmu, maka terpujilah anugerahmu yang memampukan aku melayani. Jadi orang yang merasa dirinya mampu, ketika melayani Tuhan, dia akan meninggikan dirinya. Ketika orang yang merasa dirinya mampu melakukan hal yang baik, dia tidak akan memuliakan Allah, tapi memuliakan diri. Apa gunanya semua perbuatan baik, kalau hal yang baik untuk kemuliaan kita? Apa gunanya semua hal-hal yang benar, kalau hal yang benar bukan untuk kebenaran Allah, tapi untuk pembenaran diri? Tak seorang pun yang luput dari cacat celah, tak seorang pun yang pernah lepas daripada dosa. Oleh karena itu, jangan seorang pun bermegah atas apapun. Karena kelak, apabila Kristus Tuhan kita yang mulia datang di dalam tahta pengadilan, mengadili seluruh manusia, membawa sabitnya dan menuai kebun anggur miliknya, semua daripada kita akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah, apa yang sudah, apa yang sedang kita pikirkan. Bukan untuk diri kita, tapi terhadap Allah. Oleh karena itu, jangan bermahkota terhadap apa yang fana, tapi bermahkotalah kepada Dia yang memberikan mahkota. Siapakah itu? Kristus sendiri. Dia yang adalah Raja, yang menunggangi keledai, menunjukkan kelemah lembutannya kepada manusia. Maka jika kita mau menyambut Dia, maka jangan hanya bersorak hosana bagi anak Daud, tapi juga menangislah. Akui dosamu, katakan kepada Allah, Tuhan, aku tak berarti di hadapan-Mu. Aku bukan siapa-siapa di hadapan. Inilah hal yang paling penting mengikut Tuhan. Sebab kalau hal ini tidak dimiliki dalam mengikut Tuhan, tidak mungkin kita bisa ikut Tuhan. Orang yang sudah berpuas diri dalam mengikut Tuhan, aku cukup melakukan ini, aku cukup melakukan ini, tidak mungkin dia berkenan di hadapan Tuhan. Karena mengikut Tuhan bukan tentang kepuasan para hambanya, tapi kepuasan Tuannya. Orang yang bekerja bagi Tuannya tidak memuaskan dirinya, tapi memuaskan Tuhan. Nah, kita bekerja, kita melayani Allah. Apakah untuk memuaskan diri, untuk mengaku, untuk merasa terpuji, merasa baik, merasa hebat? Cukup saya berkhotbah ke sana kemari, lalu saya puas. Kalau kita berpikir seperti itu, tak mungkin seperti itu pelayan Tuhan. Oleh karena itu, menjadi miskin di hadapan Allah ini seperti misteri di dalam batin manusia. Ketika engkau sakit, sakit mata, sakit kepala, sakit badan, panas,
kamu pergi ke dokter, berobat cepat-cepat. Tapi ketika batin kita sakit, kehilangan kasih kita kepada Tuhan, apakah kita datang kepada Kristus mengatakan, ya tabib yang sempurna, obatilah batin? Pernahkah kita berdoa seperti itu kepada Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan, sembuhkanlah tenggorokanku, sembuhkanlah kepalaku. Tapi pernah tidak kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah betapa rusaknya batinku? Pernahkah kita meminta seperti itu kepada Tuhan? Padahal berbahagia orang yang miskin tidak ada Allah. Dikatakan, blessed are the poor in spirit. Berbahagia orang yang miskin di dalam roh. Roh adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia. Keterpisahan roh dengan Allah lah yang membuat manusia ini rusak. Oleh karena itu, roh dalam proses keselamatan, jiwa dalam proses keselamatan, itu harus dipulihkan dalam pertemuan kita dengan Tuhan. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan? Apa yang kita prioritaskan hari ini kepada Allah? Hal yang fana, sehebat apapun dunia ini mengusahakannya, tetap binasa. Sebab Kristus berkata, I am the vine, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, engkau gak bisa buat apa-apa. Jadi ubah mindsetmu dalam mengikut Tuhan. Kalau pada hari ini kau sedang berjuang demi hal yang fana, gak mungkin kelak kamu bisa berbahagia apabila bertemu dengan Dia yang tidak fana itu. Kalau pada saat ini kita berpikir tentang hal-hal yang mulia di dunia ini, melupakan kemuliaan Tuhan, maka ketika Dia datang dalam kemuliaannya, kita menjadi kecewa. Apabila kita memikirkan apa yang Tuhan kita tidak pikirkan, maka apabila Ia datang dalam pikirannya dan maksudnya menuai kita tidak termasuk dalam hitungan. Bukannya kita menjadi terbuang? Semuanya menjadi sia-sia dan sia-sia. Hal ini saya khotbahkan untuk mengajarkan kita semua bahwa hikmat untuk dapat mengerti kerendahan hati Allah adalah yang paling penting. Yang paling penting menjadi seorang Kristen adalah bukan betapa besarnya pelayananmu, bukan betapa terkenalnya engkau, bukan tentang seberapa bagus kamu berkhotbah, tentang seberapa bagus suaramu, tentang berapa banyak orang yang kamu layani. Tidak. Tapi tentang bagaimana dalam hatimu kamu mengerti kesederhanaan Allah, dan di dalam pengertian itu tindakan-tindakan baik besar maupun kecil itu dilahirkan. Sebab iblis pun melahirkan karya yang besar, tapi dasarnya kotor. Sebab banyak karya yang agung, banyak karya yang dipuji, yang mulia, tapi sumbernya kotor. Tapi kalau hati yang bersumber daripada pengertian akan Kristus yang merendahkan dirinya, memahami misterinya Tuhan, maka sekecil apapun tindakan kita, tindakan yang kecil itu lahir dari pengertian yang benar dalam memahami kesederhanaan Allah. Oleh karena itu, apa yang kamu upayakan sekarang? Apa yang kita kejar? Apa yang kita cari? Mari berjuang memahami Tuhan itu sendiri. Sebab tidak ada hal yang lebih indah selain daripada berdamai dengan pencipta kita sendiri. Tidak ada hal yang lebih mulia daripada bertemu dengan Tuhan sendiri. Kamu ketemu dengan tadi kesaksian kekuatan cinta, ketemu dengan suami, ketemu dengan istri, atau dengan pacar. Bahagia sekali, bukan? Mereunifikasi dalam ikatan kasih. Tapi bayangkan, bagaimana kalau kita bertemu dengan Dia yang mencipta engkau menurut gambar dan rupanya, yang mencipta saya menurut gambar dan rupanya. Bukankah itu hal yang lebih indah? Bukan saja hal yang lebih indah, tapi hal yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Oleh karena itu, di dalam iman kita harus melihat ini. Di dalam iman kita harus berpengharapan akan ini. Sebab iman adalah bukti dari yang tidak kita lihat, dan iman itu adalah dasar pengharapan kita. Amin. Jadi kalau saat ini engkau sedang bergumul, punya masalah, punya apapun yang sedang kau hadapi, janganlah engkau pernah lupa bahwa segala sesuatu Tuhanlah yang mengizinkan itu dalam hidup. Pikirkanlah bahwa ketika kamu tiba-tiba punya penyakit, ketika kamu tiba-tiba punya masalah, ketika kamu tiba-tiba punya pergumulan, itu adalah cara Tuhan di dalam hidupmu agar kamu mencapai kesempurnaan gambar dan dengan rupanya. Melalui kesengsaraan kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam penderitaan kita semakin dibentuk menjadi sama dengan gambar Kristus. Sebab Kristus sendiri menderita. Jangan tanyakan
Kenapa anak kecil menderita? Kenapa dia cacat? Kenapa dia seperti ini? Kamu mengatakan kenapa karena kamu punya standar di kepalamu. Kamu tidak gunakan standar dari Allah. Mungkin bagimu anak terlahir cacat, kasihan sekali. Karena apa? Kamulah yang membuat standar kesempurnaan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kamu pahami itu berasal daripada Allah, di mana melalui semuanya itu Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu, itu adalah latihan bagimu dan bagiku untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Jangan menuntut, tapi katakanlah, ajarlah aku, ya anak Daud, untuk mengerti apa yang sedang engkau kerjakan. Aku menanti ini, aku menunggu ini, aku berjuang, aku bergumul tentang semuanya ini. Maka berikan aku kesabaran untuk mengerti dan menunggu jawaban daripada rencanamu. Karena dengan demikian kita menjadi seperti anak kecil. Itulah latihan-latihan yang penting di dalam pertolongan Tuhan untuk mencapai kesempurnaan dengan gambar dan rupa Kristus, agar dengan demikian kita bisa bersama dengan Dia dalam kerajaan Allah. Amin. Inilah yang harus kamu pahami. Inilah yang harus kita kenal. Hidup jadi Kristen itu bukan semata-mata tentang hal yang enak-enak, tidak. Sebab kalau Kristus enak-enak, tidak mungkin kamu dan saya selamat. Sebab jikalau para rasul tidak mati martir demi menuliskan semuanya ini, tidak mungkin kamu kenal Tuhan. Dari mana kamu kenal Tuhan? Alkitab, bukan? Oleh karena itu, pahamilah misteri dan rahasia Allah. Jikalau kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, seperti apa yang mengganggu hidupku, apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, aku nggak mengerti kemana alurnya. Itulah latihan kepada kita agar kita miskin di hadapan Allah. Untuk mengatakan apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak tahu apapun. Aku ini nggak bisa buat apa-apa ya Tuhan. Aku ini nggak mampu berbuat apa-apa. Dengan demikian hidup itu jadi enteng. Jadi kalau orang melayani, jangan bawa dirimu, bawa Tuhan. Kenapa? Kalau kamu bawa diri, misalnya kamu khotbah hanya 3 orang yang datang, lalu kamu datang dengan dirimu sendiri, lalu dia bilang, aduh hanya 3 orang yang datang, aduh miris sekali. Lalu dia tersiksa. Kenapa? Karena dia merasa ingin diakui, diundang. Ada berapa jemaatnya? Kalau cuma 50 tidak mau datang, maunya lebih banyak. Agar apa? Dia gak merasa sia-sia berbicara. Kalau nyanyi digaji berapa? Oh hanya 500.000, tidak boleh datang. Kalau kamu membawa dirimu dalam pelayananmu, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau membawa Kristus dalam dirimu, mau ada yang dengarkan, mau gak ada yang dengarkan, mau ada duit, tidak ada duit, kamu melakukannya buat Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kan? Jadi kamu gak stres. Makanya orang stres dalam pelayanan itu ulahmu sendiri. Kamu berekspektasi besar dalam ikut Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengekspektasikan apa-apa darimu. Kita menyiksa diri sendiri. Makanya Alkitab mengatakan, lakukanlah segala sesuatu sebagaimana engkau melakukannya untuk Tuhan. Amin. Karena dengan demikian kita bisa stres. Jadi jangan pikiran ekspektasi. Ada saya bingung kadang. Nanti jemaat saya sedikit. Nanti jemaat saya kabur. Ngapain kamu takut jemaatmu kabur? Kalau kamu melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian, dengan kebenaran, kamu tidak perlu takut. Amin. Karena apa? Bukan kamu yang rugi, kamu lakukannya untuk Tuhan. Atau misalnya persekutuan doa ini, ya kan? Nah kemudian udah masak banyak-banyak, ada kue, ada daging. Aduh, hanya 30 orang yang datang. Lalu Ibu RT kecewa. Kenapa ya saya masak banyak, tapi hanya dikit yang datang? Lalu ketika menjadi kecewa seperti marah kepada Tuhan. Itu tidak boleh. Ketika pun banyak makanan yang berlebih, kita boleh bagi kepada orang lain kan? Jadi tidak ada alasan untuk merasa bahwa kita pernah dirugikan dalam melayani Allah. Karena kamu mampu pun melayani Allah bukan dari dirimu. Itu pertolongan tuh. Itu dengan berpikir seperti itu, kita menjadi miskin di hadapan. Pikirkanlah hal-hal seperti ini dalam hidupmu dan latihlah kerendahan hatimu, latihlah kerelaan hatimu dalam melayani Tuhan. Apabila ia datang, ia tidak mengatakan,
kamu enyah. Tapi dia mengatakan, engkau dalam menjalani segala sesuatu, bergabunglah dalam kerajaan. Mau dengar itu? Amin. Mau dengar kan? Ya. Siapa yang tak mau dengar? Tidak ada. Semua mau dengar. Tapi masalahnya mau melakukannya sulit? Sulit? Yang bilang mudah itu pasti bohong. Tak ada itu. Semua sulit kan? Tapi di dalam dan bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau kita mau, ini jangan dipelesetkan hal yang tidak mungkin ini berikan dunia-dunia ya. Jangan ke sana ya. Pikirin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau kita mencari kerendahan hati, kita mengejar kerelaan, kita mengejar keberserahan diri di dalam pertolongan daripada Roh Allah. Karena Roh Allah adalah penolong, maka Dia akan menolong kita untuk menyenangkan hati. Amin. Dengan demikian kita menjadi sama, serupa dengan Kristus. Bukankah itu tujuan kita? Ya. Betul kan? Ya. Kalau itu tujuan kita, carilah ini lebih dahulu. Yang lain-lain itu tidak usah pusingkan. Itu tidak usah pusingkan dulu. Tapi memiliki hati yang rela, Tuhan, kemanapun aku melayani, biarlah aku melayani bagimu. Engkau yang menyediakan tempat kemana aku melayani. Amin. Apapun yang sedang kita pikirkan, serahkan semua kepada kehendak Allah. Apa yang terjadi, biarlah terjadi. Kalau kamu hidup seperti itu, hidupmu itu ringan. Makanya Kristus berkata, apa? Kuk yang kupikul itu ringan. Itu maksudnya. Jadi kuk yang pikul itu ringan bukan karena Tuhan bahkan kamu uang beribu-ribu juta di rekening. Dengan demikian beli apapun kamu mau, enggak itu maksudnya. Tapi turunkan ekspektasimu dengan menjadi miskin di hadapan. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa pada kesempatan ini Engkau mengajar kami bagaimana kami harus berbahagia dalam mengenal Engkau. Tuhan, ajarilah kami untuk mengaku bahwa kami ini tidak mampu berbuat apapun yang baik dari diri kami. Maka karuniakanlah kepada kami Tuhan untuk dapat memulai awal hidup yang baik dalam halaman betul Engkau. Tuhan, ada yang mengaruniakan kami mata hati untuk dapat mengerti bahwa kami ini adalah orang yang berdosa yang butuh pengampunan. Tuhan, biarlah kami menuntut diri kami kepadamu di dalam pengampunan yang daripadamu, agar dengan merasakan indahnya pengampunan daripadamu melalui pengorbananmu di Kalvari, kami dapat berbahagia atas hidup kami, di mana kami telah menerima pengampunan daripada Engkau di dalam sukacita yang daripadamu juga. Tuhan, Engkau yang mengajari kami bagaimana kami harus melayani. Engkau yang memampukan kami bagaimana kami harus mengikut Engkau. Dan Engkau juga yang menanggung sebagaimana hukum yang Kau berikan untuk kami pikul juga. Tuhan, Kau tahu bahwa kami ini orang berdosa yang penuh dengan noda dan kusta. Biarlah Kau yang menolong kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami, agar dengan pengampunan daripadamu kami dapat memulai awal hidup ini di dalam sukacita, menerima air hidup daripadamu. Tuhan, Engkau berkata Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-ranting. Apakah mungkin bagi ranting dapat menghasilkan buah jikalau ia tidak diairi oleh pokoknya? Maka Tuhan, pokok anggur yang benar, berikanlah kami air hidup yang daripadamu, agar melalui air yang daripadamu kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kami. Bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan Engkau yang telah menopang dan memberikan kami makanan daripadamu. Tuhan, Engkau yang membawa persekutuan doa ini kepada apa yang Kau kehendaki, agar melalui persekutuan ini kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allah yang benar. Dan di dalam pengajaran-Mu, bahwa segala sesuatu yang kami dengar dan yang kami pelajari itu dapat menuntut kami kepada kerajaan. Tuhan, jikalau kami nanti akan beristirahat, biarlah istirahat kami itu demi mengumpulkan tenaga dan energi kami bagi pelayanan dan ibadah kami. Jikalau nanti sebentar lagi kami akan dikumpulkan bersama dengan saudara-saudara kami, bersosialisasi dengan saudara-saudara kami, biarlah kami bersosialisasi dan berkumpul dengan mereka untuk melatih kerendahan hati kami, kesabaran kami, dan bagaimana kami bergaul dengan orang lain. Tuhan, jikalau kami pun akan bekerja, biarlah pekerjaan kami tidak hanya untuk mencari makanan dan minuman, tapi biarlah pekerjaan itu untuk melatih kesetiaan kami, melatih diri kami sendiri untuk bekerja mencari kerajaan-Mu juga. Jikalau juga nanti kami akan belajar, biarlah belajar kami tidak hanya untuk mencari pengetahuan duniawi, tetapi biarlah kami belajar untuk mencari kehendak-Mu, mencari tahu kebenaran-Mu, dan mencari tahu apa yang Kau inginkan agar kami lakukan. Agar semuanya dan segala sesuatu yang kami lakukan kembali kepada-Mu,
dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan dengan demikian kami dipakai sebagai alat-alat-Mu di dalam kemurahan hati. Terpujilah Kau Tuhan kami Yesus Kristus. Layakan kami berdoa dengan penuh syukur Bapa kami di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Tuhan Yesus berkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita